Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Tuhan selalu menyertai kami. Pada hari ini kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman, berfirman, serta ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menghayati seluruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara yang kekasih, renungan baik kita pada hari ini yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 3, demikian bunyi. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, hampir semua suku di dunia ini memiliki cerita rakyat tentang terjadinya dunia ini. Dan semua cerita rakyat tersebut persis setiap suku sering kita sebut itu sebagai mitos. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini kita disapa bahwa yang menjadikan dunia ini atau alam semesta dengan segala isinya adalah firman Allah dan Allah sendiri. Dan itulah yang dikatakan oleh kitab Ibrani pasal 11 ayat 3. Yang pertama, bahwa iman memberikan kepada kita pengertian. Melalui iman kita mengerti bahwa yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan alam semesta adalah firman Allah. Saudara-saudara, mengerti atau memahami adalah modal utama manusia untuk bisa menjalani kehidupannya. Mengerti dan memahami juga adalah syarat penting supaya terjalinnya komunikasi yang baik serta bergaul dengan semua orang maupun dengan makhluk ciptaan yang lain. Bahwa dengan adanya dalam hidup kita pengertian atau pemahaman tentang orang lain, tentang makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, maka di sanalah kita bisa berkomunikasi dengan baik, bergaul dengan baik. Karena itu pengertian atau pemahaman adalah modal utama, maka kita harus mau belajar setiap saat supaya pengertian dan pemahaman kita tersebut selalu berkembang dari hari ke hari. Dan itulah yang kita sebutkan dinamika kehidupan, di mana kita setiap saat selalu belajar dan belajar bagaimana mengerti tentang kehidupan, mengerti tentang orang lain, termasuk mengerti tentang hidup kita sendiri dan siapa kita di hadapan Tuhan. Misalnya saudara, seorang istri atau suami yang tidak mengerti arti kata diam atau arti diam, seorang suami atau seorang istri di dalam berkomunikasi, tentu saja saudara-saudara membuat hubungan antara suami dan istri bisa kurang baik. Karena itu seorang suami yang bijaksana, dia harus mengerti arti diam seorang istri, mengapa dia selalu diam. Seorang istri yang baik juga harus mampu mengerti kenapa suamiku diam. Karena jika tidak ada pengertian dan pemahaman mengapa terjadi hal yang demikian, maka alhasil yang terjadi adalah lockdown antara suami dan istri, di mana ketidakmampuan mereka untuk saling mengerti dan saling memahami akan membuat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Maka benar-benarlah bahwa mengerti dan memahami adalah modal utama di dalam kehidupan, termasuk di dalam iman. Jika kita mengerti dan memahami firman Tuhan, maka di sanalah iman kita akan bertumbuh dan semakin berkembang. Firman Tuhan renungan hari ini menghantar kita untuk mengerti dan memahami
peran iman yang membawa kita kepada pengetahuan yang benar tentang penciptaan alam semesta yang dilakukan oleh firman Tuhan. Dengan adanya pengertian, dengan adanya pemahaman oleh iman kita, maka kita semakin dekat dan semakin percaya, semakin bertumbuh iman di dalam Kristus. Paulus mengajak Timotius untuk melepaskan jemaat yang dilayaninya, untuk menerima dan menghayati firman Tuhan, di mana di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, "Tapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, lihatlah, latihlah dirimu beribadah." Artinya, bagaimana supaya pemahaman pengertian kita itu semakin berkembang di dalam iman kita, maka kita harus selalu melatih diri kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan hari ini menyapa kita dengan iman. Kita bisa melihat yang tidak dapat dilihat secara kasat mata. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman jugalah maka hidup kita berkenan di hadapan Allah. Sebab Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dalam nats ini disebut bahwa dengan iman kita melihat kejadian yang tidak dapat kita lihat. Itulah kuasa iman yang diberikan oleh Yesus Kristus, bahwa dengan iman maka kita mampu melihat jalan kebenaran Tuhan. Artinya bahwa dengan imanlah maka kita dihantar menjadi manusia-manusia yang optimis di dalam situasi apapun yang sedang kita hadapi. Sebab orang beriman yang selalu optimis di dalam kehidupannya, dia mampu melihat kuasa Tuhan yang sangat luar biasa yang selalu menyertai hidupnya. Ingatlah bahwa orang yang optimis lebih tertarik melihat mawar dari durinya. Tapi orang yang pesimis, dia lebih fokus terhadap duri, bukan kepada bunga mawar tersebut. Artinya orang yang beriman, dia mampu melihat bahwa di balik duka cita, bahwa di balik penderitaan yang sedang dia alami, dia melihat kuasa Tuhan, dia melihat berkat Tuhan yang akan diberikannya kepadanya. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki iman, orang yang selalu pesimis di dalam kehidupannya, dia merasakan bahwa dengan deritanya, dengan duka citanya, maka dunia ini sudah tidak lagi nyaman untuk dia tempati di dalam kehidupannya. Karena itu, saudara, sebagai orang percaya, kita harus yakin dan percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Pengkhotbah 11 ayat 3. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada hari ini kita disapa bahwa iman adalah kebahagiaan. Melalui firman Tuhan diarahkan supaya kita selalu hidup di dalam iman. Sebab tanpa iman maka hidup kita akan terombang-ambing. Karena itu, marilah kita hidup dalam iman yang menjernihkan pikiran dan kepasrahan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan lagi ada di antara kita yang memohon pertolongan selain kepada Tuhan. Jangan lagi biarkan hidupmu di dalam dunia tahayul atau dunia mitos dahulu. Tapi jadilah sebagai murid-murid Tuhan yang selalu yakin dan percaya kepada Tuhan. Karena itu iman mempunyai kemampuan berpuluh kali lebih besar
untuk melihat kebenaran kuasa Tuhan daripada indera penglihatan. Iman menumbuhkan pengharapan, dan pengharapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun semua nampaknya seperti dalam kegelapan di dalam perjalanan kehidupan kita. Jadikan iman sebagai modal utama, sebab dengan imanmu maka engkau mampu akan selalu berharap kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman. Ajarlah kami Tuhan, agar kami selalu melatih diri kami beribadah, supaya iman kami semakin bertumbuh dan kami tetap hidup di dalam kebenaran. Sertai kami Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.